Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan mata kuliah Etika Administrasi Pemerintahan bersama saya Imam Tri Karsohadi selaku dosen pengampu. Di kesempatan pertemuan sesi ke-10 kita pada perkuliahan kita kali ini, dan kali ini kita akan membahas materi tentang administrasi Indonesia atau administrasi nasional. Yang dimaksud administrasi nasional atau Indonesia adalah penggunaan ilmu dan teknologi dari luar dan penyesuaiannya dengan budaya Indonesia. Selanjutnya, pengembangan ilmu dan teknologi dari bahan baku intelektual Nusantara. Ini akan dapat menghasilkan sosok administrasi Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan posisi dan peranannya dari konsumen atau peniru menjadi juga produsen dan pengekspor ilmu dan teknologi. Administrasi Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama adalah administrasi ideal. Dalam hubungan ini, penghayatan dan pengamalan Pancasila tidak lain dari administrasi Indonesia. Yang kedua adalah teori administrasi yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia. Di sini, nasional berarti sifat nasionalisme administratif, berarti pempribumian administrasi berdasarkan kondisi, sehingga diharapkan memperoleh sifat dan watak keindonesiaan. Hal itu dapat terjadi jika administrasi dipribumikan menurut dan sesuai dengan kondisi dan situasi. Yang ketiga adalah tujuan. Administrasi nasional berarti administrasi urusan dalam dan luar negeri yang ditunjukkan untuk kepentingan nasional. Motif penyebaran ilmu administrasi ke dunia ketiga sesungguhnya tidak semata-mata demi ilmu atau perikemanusiaan, tetapi digerakkan oleh upaya untuk mengamankan dan mengefektifkan bantuan luar negeri negara maju kepada dunia ketiga. Menurut Pension dalam National Development, program bantuan luar negeri negara-negara maju kepada negara berkembang bermula dari butir 4 program yang diucapkan oleh Presiden Truman pada tanggal 20 Januari 1949. Deklarasi Truman didukung atau diikuti oleh program pendidikan dan latihan di bidang administrasi untuk mengamankan dan mengefektifkan bantuan tersebut. Agen negara donatur, misalnya Amerika Serikat, menyelenggarakan pendidikan dan latihan administrasi bagi aparat pemerintah negara penerima donasi atau bantuan. Artinya dengan demikian dapat dipahami pada awalnya ilmu administrasi diekspor ke Indonesia untuk dan sejauh mendukung kepentingan donatur. Nasionalisme administratif bermaksud membalikan hal itu, administrasi untuk kepentingan nasional. Keempat adalah ruang lingkup. Istilah nasional juga menunjukkan ruang lingkup administrasi Indonesia. Dalam arti, setiap kegiatan yang menyangkut semua bidang kehidupan bangsa, negara, dan bermasyarakat perlu diadministrasikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan organisasi masyarakat yang bersifat sukarela pun perlu diadministrasikan. Di mana ada keputusan atau ketetapan, di sana diperlukan kehadiran administrasi. Di mana ada kebijaksanaan, di sana diperlukan kehadiran administrasi. Organisasi perlu diadministrasikan. Kendati pun organisasi ini tidak bermaksud mencari laba, bentuk uang atau barang, tetapi kepuasan, pengabdian, atau perikemanusiaan yang kita kenal dengan istilah charity. Yang kelima adalah gerakan. Uraian di atas dapat diartikan bahwa administrasi harus menjadi gerakan nasional. Isu tentang perlunya peningkatan efisiensi di segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang akhir-akhir ini tengah diartikulasikan sebenarnya tidak lain dari pengungkapan betapa perlunya gerakan nasional di bidang administrasi. Yang keenam adalah produk. Administrasi nasional berarti juga administrasi yang made in Indonesia dengan bahan baku dari dalam negeri. Dalam siaran TVRI acara Berita Nasional pada tanggal 29 September 1987, diberitakan bahwa jaringan televisi di Amerika menawarkan waktu 3 menit per minggu kepada Indonesia untuk diisi dengan perkabean. Ini merupakan salah satu komoditas informasi produk Indonesia yang pantas diketengahkan. Yang ketujuh adalah usaha. Maksudnya adalah bahwa konsep nasional berkaitan dengan semangat nasionalisme.
Yang kedelapan adalah administratif atau usaha untuk mempribumikan administrasi. Upaya ini berkaitan dengan budaya administrasi suatu bangsa, yaitu identifikasi, orientasi, dan persepsi masyarakat Indonesia terhadap mekanisme pelaksanaan sesuatu yang given terhadap norma dan nilai yang menguasai proses berfungsinya mekanisme tersebut. Kendati pun agak samar-samar, konsep ini sejajar dengan konsep economic nationalism. Menurut Andri Hazana dalam Mass Communication and Economic Nationalism, konsep economic nationalism digunakan baik di tingkat makro yang berarti government economic policy maupun di tingkat mikro dalam arti individuals attitude atau government control over countries economic affair. Jika usaha itu berhasil, berarti administrasi nasional telah menjadi bagian integral dari kebudayaan Indonesia. Yang kesembilan adalah pelayanan, perawatan, dan pengusahaan. Ketiga konsep ini merupakan salinan tiga konsep yang dikenal dalam bidang manajemen, yaitu services, stewardship, dan entrepreneurship. Dua yang disebut kemudian dikemukakan oleh William G. Scott dalam artikel berjudul Organization Revolution and Two Managerial Orthodox. Menurut Scott, stewardship is managerial fidelity in performing the duties is expanding the property of other. Dalam diri sang steward harus terdapat kesadaran bahwa segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya bukan miliknya, dan kesediaan untuk merawat, memelihara, bahkan membiarkan kekayaan orang lain yang dititipkan kepadanya. Sikapnya haruslah yang terakhir menyelamatkan diri, itu pun jika kesempatan untuk itu ada. Konsep stewardship dianggap tepat digunakan untuk menunjukkan posisi pemerintah menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-10 adalah keusahaan atau entrepreneurship, menunjukkan kemampuan untuk menggapai sukses. Glosari manajemen mendefinisikan bahwa konsep itu sebagai kemampuan untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan, kemustahilan menjadi kemungkinan, dan tantangan menjadi peluang. Pola perilaku bangsa akhirnya dapat dinyatakan bahwa administrasi Indonesia adalah pola perilaku bangsa Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan proses belajar mengajar ilmu administrasi ialah timbulnya kesadaran akan pentingnya administrasi dan kesediaan tiap anggota masyarakat untuk menjadikannya pola perilaku, baik masyarakat maupun individu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai bertemu kembali di sesi ke-11 pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.